tampil untuk Anda. Harimau Benggala telah hadir bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Di mana para pengunjung harimau ini tentu saja dan harimau namanya. Waduh, Bapak Ibu bagaimana ini kalau seandainya tiba-tiba harimau lompat ke tempat duduk Anda? Biasanya sih mengincar orang yang pakai baju warna merah. Nah, lo ada. Ya, lihat bersama harimau tengok kiri, tengok kanan. Tapi dengan kuku yang sangat runcing, harimau mencengkram batang pohon dengan sangat erat dan kuat sekali. Ekornya pun bergerak ke kiri dan ke kanan. Ia bergunakan sebagai penyeimbang. Perlahan-lahan, harimau kembali mendapat dengan sempurna. Wow, luar biasa para pengunjung, peragaan yang sangat menegangkan. Harimau memperagakan di hadapan kita semuanya ketika ia terdesak berburu mangsa. Dengan ketinggian pohon kurang lebih 9 meter, harimau mampu cepat melesat memanjat hanya dalam waktu kurang dari 3 detik saja. Dan para pengunjung perlu kita ketahui bersama, sebenarnya harimau adalah jenis predator pemanjat yang lincah, seperti halnya macan tutul ataupun jaguar. Namun, ketika mereka terdesak saja, harimau akan memperagakan ataupun berburu mangsa dengan cara memanjat. Para pengunjung, perkenalkan satu ekor harimau barusan merupakan hasil penangkaran negeri Taman Safari Bogor, merupakan spesies harimau Benggala. Usianya 6 tahun, kami beri nama Siren Sungkar. Diawali Siren Sungkar sudah memanjat pohon, namun sekarang kita bersama akan menyaksikan kedekatan harimau bersama kiper-kiper kami. Langsung saja para pengunjung, mari kita sambut kembali. Inilah dia, harimau akan kembali hadir untuk Anda. Harimau kembali hadir dan tak lupa bersama kedua kiper kami. Wow, luar biasa para pengunjung, ladies and gentlemen, before the Tiger Show start, let's introduce our big guests and givers. Ada baiknya, sebelum presentasi edukasi harimau kami dilanjutkan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu bersama 2 ekor harimau dan pastinya bersama kedua kiper kami. Ya, di mana para pengunjung 2 ekor harimau ini masih spesies dari harimau Benggala. Usianya berdua-duanya sama, yaitu baru 1,5 tahun. Wah, masih kecil ya. Nah, para pengunjung di posisi pertama, kali ini harimau Benggalanya berjenis kelamin jantan. Bersama kipernya ada Mbak Ocha ya. Harimaunya kami beri nama Kevin. Halo Mbak Ocha, bersama Kevin. Halo juga, dan tak lupa di sini satu lagi, namun kali ini harimaunya berjenis kelamin betina. Kami beri nama Kelly. Kelly ini bersama kiper kami di sini ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo juga, luar biasa para pengunjung. Untuk harimau dan juga kedua kiper kami, yuk berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa para pengunjung, terima kasih sekali atas sambutan tepuk tangan meriah dari Anda. Tentu saja membuat kedua kiper kami dan juga harimau pastinya sangat bersemangat. Namun para pengunjung, perlu kita ketahui bersama, harimau itu mereka memiliki kaki belakang lebih panjang jika dibanding dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ketika duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja.
Tetapi kaki depan harimau dilengkapi kuku yang sangat runcing sehingga memudahkan harimau mencengkram bahkan juga mencabik-cabik mangsanya. Karena mangsa harimau di hutan sangat bervariasi, mereka memangsa semua satwa yang ada di dalam hutan. Dan di sini Kevin dan juga Kelly per hari dan per ekornya mereka mampu menghabiskan daging sebanyak 4 sampai dengan 5 kg daging segar. Dan di mana para pengunjung pada saat harimau menandai daerah teritorial ataupun daerah kekuasaannya, harimau akan membuang feses ataupun kotorannya, menyemprotkan air seni bahkan juga mencakar-cakar batang pepohonan. Nah, seperti inilah ketika harimau memperagakan di hadapan kita semuanya. Ketika kedua ekor harimau ini memperagakan, yaitu menandai daerah teritorialnya yaitu dengan cara mencakar-cakar batang pohon. Dan para pengunjung perlu kita ketahui juga, pada saat harimau mencakar-cakar batang pohon, tidak hanya untuk menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi harimau pun akan mengasah cakar ataupun kukunya agar tetap tajam bahkan juga runci. Dan para pengunjung, harimau benggala merupakan spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang berat badannya bisa mencapai 250 kg. Lalu para pengunjung di sini kiper kami bahkan akan mencoba mengukur tinggi dari harimau benggala ini. Akankah tinggi harimau atau pak kiper kami? Lalu bersiap para pengunjung, harimau mencoba untuk berdiri. Luar biasa, sepertinya kalah tinggi ya kedua kiper kami dengan kedua ekor harimau benggala ini. Dan para pengunjung perlu kita ketahui bersama, saat ini Kevin dan juga Kelly memiliki tinggi hampir mencapai 2 meter. Oke deh, Kevin dan juga Kelly, Mbak Ocha, Mas Fajar, tahan dulu sebentar ya. Ya, tahan dulu. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu adik kakak semuanya. Para pengunjung semua, bagaimana? Masih semangat semuanya? Wah, itu mah namanya kurang semangat. Sekali lagi lebih kompak, lebih semangat ya. Bagaimana? Masih semangat semuanya? Mantap, luar biasa. Lalu, bahkan dengan semangat dan juga kedekatannya, harimau akan mengajak kiper kami untuk bermain-main. Waduh, Mbak Ocha, Mas Fajar emang betul begitu? Ya udah, kalau betul langsung saja deh peragakan di hadapan kita semuanya. Tapi biar semangat, berikan tepuk tangannya, yuk berirama. Terus. Ayo Mas Fajar, Mbak Ocha, semangat yuk. Oke Kevin, Kelly, sepertinya sudah cukup. Dan terima kasih atas semangat tepuk tangan dari Anda. Waduh, luar biasa ya. Main-main rupa-rupanya sama kedua ekor harimau. Seru juga ya kelihatannya. Nah, untuk bisa berkata langsung bersama harimau membutuhkan proses jangka waktu yang sangat lama sekali. Minimal waktunya 2 sampai dengan 3 tahun. Dan para pengunjung, berhubung Mas dan juga Mbaknya sudah berani, boleh dong berikan semangat tepuk tangannya dulu yang paling meriah. Mas, Bapak, Mbak, mohon maaf ya, karena di sini kami hanya sekedar intermezzo saja. Ya udah deh, berhubung berbahaya, Mas Fajar, Mbak Ocha, kita lanjut saja ke peragaan selanjutnya, siap? Nah, para pengunjung, sebelumnya perlu kita ketahui bersama, harimau mereka memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel. Bantalan kaki yang juga memang sangat empuk memudahkan harimau ketika berburu mangsa dengan cara melompat, berlari, bahkan juga memanjat. Dan bahkan harimau merupakan top predator yang pandai dalam hal berenang. Oke, bersiap. Di sini siapa yang akan mengawali lompatan? Ternyata ada Kelly bersama Mas Fajar, harimau benggala berjenis kelamin betina yang paling kecil mencoba untuk melompat. Luar biasa. Mas Fajar,
Kok cuma sekali? Boleh nggak lompat lagi? Boleh. Tapi Mbak Ocha mau ngapain? Sebagai tantangan pastinya ya. Kali ini Mbak Ocha akan mencoba untuk berdiri di tengah, yang mana akan dilompati harimau Kiami Kelly. Wah, bisa apa enggak ya? Kelly melompati tantangan tersebut. Hati-hati Mas Fajar, pastikan tetap aman lompatan Kelly dan Mas Fajar, Mbak Ocha aja ngalangin mungkin. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mbak Ocha aman ya? Oke aman, mudah-mudahan kita doakan bersama. 1, 2, 3 dan lompat! Mas Fajar sekali lagi. Ayo 1, 2, 3 dan lompat. Luar biasa. Tapi yang duduk kok sepi sih? Tepuk tangan dong buat harimau dan kiper kami. Luar biasa, terima kasih. Seperti itulah ketika harimau berburu mangsa dengan cara melompat. Dan bahkan apabila harimau di saat mereka berburu mangsa, ternyata lompatannya mampu mencapai 7 meter dengan setinggi 5 meter hanya dalam 1 kali lompatan saja. Oke deh, Kevin dan juga Kelly, Mas Fajar, Mbak Ocha tahan dulu sebentar. Kita tinggalkan sejenak tentang berburu mangsa. Tapi tadi harimau udah diajak berburu mangsa, bermain-main bersama kiper kami. Tapi bener nggak? Katanya saking dekatnya bersama harimau mampu menjalin persahabatan. Betul apa bener? Bener katanya. Tapi ngomong-ngomong, bukti persahabatan bersama harimau sang buah buas, kira-kira dengan cara apa Mas Fajar? Serius? Jabat tangan sama harimau? Kan kukunya runcing. Coba dulu. Hei, satu buas, jangan coba-coba ya. Ya udah, kalau bisa buktikan lalu peragakan di hadapan kita semuanya. Bukti persahabatan bersama satwa buas, tentu saja harimau benggala. Di sini siapa? Sok, berunding dulu nggak apa-apa. Mau siapa? Mbak Ocha aja. Sama siapa itu? Sama si Kelly katanya. Ya udah, buktikan dan peragakan di hadapan kita semuanya. Bukti persahabatan bersama satwa buas. Ayo Kelly, duduk dulu yang manis. Saksikan ke depan bersama. Bukti persahabatan dengan cara berjabat tangan. Biasa jabat tangan sama harimau. Nah, para pengunjung, itulah dia salah satu bukti kedekatan kiper kami bersama harimau mampu menjalin persahabatan. Salah satunya yaitu dengan cara berjabat tangan. Dan sekarang terbukti sudah kalau harimau bukanlah musuh bagi kita semua, tentunya melainkan sahabat. Lalu di sini kami sejenak keluarga besar dari Taman Safari selalu mengajak Anda untuk tetap peduli terhadap satwa dimanapun kita berada. Dan para pengunjung, setelah bersahabat lebih dekat, sekarang katanya dengan kedekatannya kiper kami pada sayang sama harimaunya. Mbak Ocha, Mas Fajar, bener kan kalian sayang sama harimau? Kira-kira kalau sayang ada sesuatu yang spesial nggak buat harimaunya? Ada dong katanya. Waduh, seperti apa sih kasih sayang yang akan diberikan terhadap kedua ekor harimau benggala ini? Bersiap kembali. Harimau mencoba kembali mengangkat kedua kaki depannya. Nah, para pengunjung, perlu kita ketahui bersama ya, sambil disusuin yuk kita perhatikan dengan seksama. Di saat harimau berburu mangsa, selain menggunakan kecepatan berlarinya, mereka juga memiliki senjata yaitu berupa kuku dan juga taring yang sangat tajam. Nah, di sini kedua kiper kami, Mas Fajar dan juga Mbak Ocha, memperlihatkan taring harimau yang panjangnya bisa mencapai 7 sampai dengan 9 cm dengan kekuatan gigit yang sangat mematikan, bisa mencapai 220 kg. Yuk sekarang kita perhatikan dengan seksama. Warna dan juga belang harimau antara Kevin dan juga Kelly sekilas nampak sama. Namun hal tersebut jelaslah berbeda, sama seperti halnya sidik jari pada tangan kita manusia. Oke Kevin dan juga Kelly, sepertinya sudah cukup. Dan tak lupa salam manis pun kami berikan untuk Anda. Wow, luar biasa para
pengunjung, itulah dia salah satu bentuk kepedulian, bahkan juga kasih sayang kiper kami terhadap kedua ekor harimau. Di panggung si Raja Rimba memberikan sebotol susu, dan sebotol susu kiper kami berikan kepada harimau setiap hari karena untuk menjaga kesehatan dan juga nutrisi dari harimau tersebut. Namun para pengunjung, sungguh sangat disayangkan. Populasi harimau di hutan saat ini sangat memprihatinkan. Mereka sering sekali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena harimau memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan para pengunjung, untuk peragaan kali ini, kiper kami telah menyediakan satu meja besar yang mana akan dilompati kedua ekor harimau ini. Dan mampukah para pengunjung, kali ini harimau melompat secara bersamaan dan kemudian menurunkan kiper kami dari arah depan. Ya, masih kita tunggu para pengunjung kedua kiper kami masih berpurna. Dan para pengunjung, apakah mampukah harimau melompati tantangan tersebut dan menurunkan kiper kami? Bersiap para pengunjung, Kevin, Kelly melompat dan menangkap. Wow! Lalu seperti apa jika kiper kami menahan dorongan dari harimau yang begitu kuat? Aduh, Mas Fajar, itu Mbak Ocanya. Hei, Mbak Ocha, ayo Mas Fajar, bantuin. Aduh. Bikin cemas aja Mbak Ocha, nggak apa-apa ya? Luar biasa, berikan semangat tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa para pengunjung, itulah dia dorongan harimau yang begitu kuat sehingga membuat kiper kami pun terpental. Dan para pengunjung, itulah dia kedekatan harimau bersama kiper kami. Lalu Kevin dan juga Kelly akan kami masukkan kembali. Untuk kali ini kembali berikan semangat tepuk tangannya boleh. Terima kasih. Dan para pengunjung, kami mohon jangan ada yang beranjak terlanjak. Luar biasa para pengunjung, inilah dia salah satu bentuk keberhasilan dari Taman Safari telah berhasil mengembangbiakan singa putih di luar habitat aslinya. Satu ekor singa putih ini masih hasil penangkaran dari Taman Safari Bogor, berjenis kelamin jantan, usianya 6 tahun, kami beri nama Leonel. Boleh dong berikan semangat tepuk tangannya dulu buat Leonel. Luar biasa, para pengunjung di usia yang ke-6 tahun, Leonel memiliki berat badan ataupun bobot saat ini hampir mencapai 200 kg. Dengan tinggi di saat berdiri, tingginya pun saat ini telah mencapai 2,5 meter. Dan para pengunjung, berbeda dengan jenis karnivora pada umumnya, singa hidupnya sosial ataupun berkelompok. Tentu saja kelompok singa akan dipimpin oleh satu ekor singa jantan yang dominan, lalu akan didominasi oleh singa-singa betina. Adapun yang melakukan suatu perburuan di alam itu didominasi oleh singa betina. Kenapa demikian? Karena singa betina mereka memiliki postur tubuh yang lebih ideal jika dibanding dengan sang jantan, sehingga pergerakan singa betina pun lebih lincah, bahkan juga lebih agresif. Tapi para pengunjung, tugas sang jantan juga nggak kalah berat, yaitu untuk menjaga dan juga mempertahankan daerah teritorial ataupun daerah kekuasaannya agar tidak direbut oleh singa ataupun jenis karnivora yang lainnya. Dan para pengunjung, satu hal juga yang perlu kita ketahui bersama, Anda jangan pernah beranggapan kalau singa putih adalah jenis satwa albino. Singa putih adalah satwa yang memiliki genetik tersendiri, namanya adalah gen resesif. Itu adalah genetik yang mempengaruhi gen warna yang menghasilkan warna putih ataupun warna pucat pada bulu singa itu sendiri. Dan para pengunjung, itu pun sama juga seperti halnya pada harimau putih. Dan baiklah para pengunjung, tentu saja itulah dia presentasi edukasi harimau dan juga singa putih di kesempatan siang hari ini. Dan kembali sini kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat siang, selamat libur kembali di Taman Safari Indonesia. Dan tentunya salam lestari and see you next time. Bye-bye.